Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Nah, kali ini saya akan lanjut membahas tentang soal-soal TKA. Oke, karena ini mau mendekati ujian TKA. Di sini saya akan membuatkan 10 soal yang berbasis sesuai dengan kisi-kisi yang ada ya. Jadi persiapkan buku catatan kalian karena kita akan belajar bersama-sama atau praktek sama-sama untuk mengerjakan soal-soal ini. Oke. Nah, langsung aja ke soal-soal TK. Silahkan dikerjakan soal nomor 11 ini sambil pause video ini. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan, bisa dilanjut video ini untuk mengecek jawaban kalian sudah pernah atau belum dari penjelasan video saya atau pembahasan soal nomor 11. Oke, silahkan dikerjakan. Sudah dikerjakan? Kalau sudah, kita bahas sama-sama ya. Soal nomor 11. Nah, gambar di bawah adalah denah tanah milik Pak Fadli. Ini ya tanahnya ya. Terus karena Pak Fadli membutuhkan uang sejumlah 1 miliar untuk membayar hutang, tanah akan dijual dengan harga 2 juta per meter persegi. Berapa sisa uang Pak Fadli dari penjualan tanah dan pembayaran hutang tersebut? Nah, di sini kita cari luasnya dulu untuk mencari harga aslinya tanahnya berapa. Tapi untuk mengetahui luas itu kan harus tahu ini ya, yaitu sisi yang berhadapan karena luasnya trapesium, terus dikali tingginya kan nggak ada. Nah, kita cari tingginya dulu. Kita anggap di sini adalah tingginya ya toh, kita potong-potong karena di sini panjangnya 20, otomatis sini juga 20 ya toh. Berarti kalau jumlahnya 50, kita ambil 20 masih sisa 30 ya kan. Nah, 30 bagi 2 berarti sini 15, sini juga 15. Nah, kalau untuk mencari ini, itu kalau ada di sini sisi ada angkanya, kita cari pakai Pitagoras. Tapi karena ini tidak ada, berarti kita cari pakai perbandingan trigonometri atau segitiga siku-siku. Ada sisi samping. Karena di sini sudutnya 45 ya, ada sisi samping. Sini ada sisi depan. Depan sama samping itu yang berhubungan adalah tan, ya toh? Tan 45. Tan 45 sama dengan depan dibagi samping. Nah, tan 45 itu adalah 1 ya toh, sama dengan depannya kita anggap T karena nggak tahu, terus per sampingnya adalah 15 ya toh. Terus 15 yang saya pindah ke sana, jadinya 1 kali 15 adalah 15 sama dengan T. Jadi di sini panjangnya adalah 15. Nah, kalau sudah ketemu di sini 15 loh. Ini kok walaupun gambarnya tidak sama, tapi kok ukurannya sama. Nah, ini mungkin gambarnya kurang tepat ya. Nah, mungkin lebih panjang, tapi ini saya buat gambarnya pendek, jadinya kelihatan ketok gak sama. Tapi aslinya ini panjangnya sama ya. Terus kalau sudah ketemu tingginya, kita cari luasnya. Luas sama dengan sisi yang berhadapan kita jumlahkan, 20 tambah 50 ini. Terus dibagi 2 ya, selalu dibagi 2, lalu dikali tingginya adalah 15, ini tadi ketemu. Terus 20 tambah 50 kan 70, dibagi 2 jadinya 35 ya toh. 3 kali 15 hasilnya adalah 525 ya toh. Nah, ini jumlahnya atau luasnya. Terus kita cari harga tanahnya, yaitu 525 kita kali 2 juta karena per meternya 2 juta. Terus hasilnya yaitu 1 miliar 50 juta ya. Kalau sudah ketemu harga tanahnya, lalu kita cari sisa uangnya. Nah, sisa uang Pak Fadli itu 1 M 50 juta dikurangi 1 M, jadinya sisanya masih 50 juta. Jadi jawabannya yang E. Gimana? Benar jawaban kalian nomor 11? Kalau benar kita lanjut soal nomor 12. Nah, silahkan dikerjakan soal nomor 12 sambil pause video ini. Nanti kalau sudah saya mengerjakan, nanti dilanjut video ini untuk mengecek jawaban kalian sudah benar atau belum, atau langsung ke pembahasan saya. Oke, silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Kalau sudah selesai kita bahas sama-sama ya. Nah, jika segitiga ABC adalah segitiga siku-siku ini, berapa luas bangun di atas? Putuskan apakah pernyataan 1 atau 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan di atas. Nah, namanya luas itu kan, kalau luas segitiga rumusnya setengah kali alas kali tinggi ya toh. Ini alas kali tinggi. Nomor 1, AB diketahui jika AB sama dengan AC yaitu 7 cm.
AB sama AC itu 7 cm, itu apakah bisa mencari luas segitiga? Bisa, ya toh. Terus kalau OB sama dengan OC itu adalah 7 cm, apakah bisa? Nah, ini saya masih bingung, ini gambarnya gimana. Kalau ini beneran seperti ini, otomatis ini kan tidak pas ya segitiganya. Berarti kita nggak tahu apakah ini tuh jumlah luasnya sama dengan ini, ya toh. Kalau ini harusnya pas, otomatis ini segitiganya sama. Tapi kalau tidak sama, ya berarti nggak bisa cari. Jadi ini itu jawabannya, yaitu pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Intinya benar ya. Terus tapi pernyataan dua saja tidak cukup. Berarti jawabannya yang A. Ya. Kita lanjut soal nomor 13. Silahkan dikerjakan soal nomor 13 sambil pause video ini. Nanti kalau sudah saya mengerjakan, bisa dilanjutkan untuk pembahasan atau melihat jawaban dari saya ya. Silahkan dikerjakan. Selesai? Kalau selesai kita bahas sama-sama ya. Soal nomor 13. Nah, ini kita hilangin dulu yang ini. Nah, gini. Seorang pedagang buah-buahan menggunakan gerobak untuk menjual apel dan jeruk. Harga pembelian apel itu 10.000 per kilogram dan jeruk itu 5.000 per kilogram. Modal pedagang tersebut tersedia yaitu 2.500.000. Kita anggap 10.000 apel tambah 5.000 jeruk. Nah, kurang dari sama dengan 2.500.000 ya toh. Kalau kita sederhanakan dibagi 5.000 bagi 5.000 bagi 5.000 jadinya 2A tambah C kurang dari 500. Ini bagi 5.000 ya semuanya. Terus setelah itu sedangkan kapasitas muatan gerobaknya maksimal 400 kg. Berarti A tambah C itu kurang dari sama dengan 400. Kenapa? Karena maksimalnya 400. Terus kita cari A sama C-nya pakai eliminasi kayak tadi. Kita pakai eliminasi ya. Nah, kita eliminasi saja langsung. Kenapa? Karena C nya sudah sama. Berarti kita kurangi langsung. 2A kurangi A jadinya A. Terus 500 kurangi 400 jadinya 100 ya toh? Jadi ketemu apelnya itu jumlahnya 100. Terus kita cari jeruknya. Kita masukkan ke sini persamaan yang ini. Apelnya 100 tambah jeruk sama dengan 400. Kita cari jeruknya, 100-nya dipindah jadinya jeruk sama dengan 400 dikurangi 100 yaitu 300 ya toh. Kalau sudah ketemu jeruknya sama apelnya, kita cari keuntungan maksimumnya. Nah, keuntungannya yaitu apelnya 5.000 ya. Terus jeruknya itu 4.000. Nah, ini. Terus 100-nya dari mana? 100 itu dari apelnya jumlahnya 100. Jadinya 5.000 kali 100. Terus jeruknya 300 itu dari 400 kali 300. Nah, 5.000 kali 100 adalah 500.000. 4.000 kali 300 yaitu 1.200.000. Kalau kita jumlahkan jadinya 1.700.000. Nah, dari sini kan kalau nggak ada kita masuk ke soalnya. Nah, ini ya. Ini tadi diketahui sudah ketemu ini semuanya ya toh. Ini persamaan 1, persamaan 2, ini keuntungan apelnya sama jeruknya. Ini apel sama jeruknya dapatnya ini. Keuntungan maksimumnya dapatnya ini. Keuntungan maksimum diperoleh pedagang tersebut adalah 1.250.000. Benar apa salah? Salah ya. Terus B, keuntungan maksimum yang diperoleh pedagang tersebut adalah 1.700.000. Benar apa salah? Benar ya. Nah, ini berarti yang B yang benar. Terus C, untuk memperoleh keuntungan maksimum, pedagang tersebut harus menjual 100 apel, 100 kilo apel dan 300 jeruk. Apakah benar? Benar ya. Terus D, keuntungan yang diperoleh sebesar 1.600.000 jika yang dijual seluruh apel. Nah, seluruh apel kita anggap ini ya, seluruh apel harganya ini ya. 10.000 apel ditambah 5.000 jeruk sama dengan 2.500.000. Nah, 10.000 apel ditambah 5.000 kali 0 di mana? Karena jeruknya tidak dijual, yang dijual hanya apelnya ya. Kita anggap apelnya nggak tahu berapa ya toh. 5.000 kali 0 tetap 0. Jadinya 10.000 apel sama dengan 2.500.000. 10.000-nya dipindah jadinya apel sama dengan 250.000 dari 2.500.000 bagi 10.000. Jadi apelnya hanya 250 tok. Nah, kita masukkan ke keuntungannya harga apel tadi. Apel kan untungnya adalah 5.000 kali 250 jadinya 1.250.000. Apakah sama untungnya?
tidak sama ya. Berarti jawabannya B sama C. Dari sini kan tidak ada. Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 14, silahkan dikerjakan soal ini sambil pause video ini. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan bisa dilanjut video ini untuk mengecek jawaban kalian itu sudah benar atau belum ya. Silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Kalau sudah selesai kita bahas sama-sama ya. Nah ini adalah operasi eksponen ya. Nah ini kalau dibagi atau per itu pangkatnya pastinya dikurangi. Nah jadinya 2 pangkat min 2 dikurangi 3 karena pembagian. Terus dikali 3 pangkat 2 tetap, kenapa? Karena tidak bisa ya. Sudah ini dibagi ini. Terus dalam kurung pangkatnya min 1. Nah min 2 sama min 3 jadinya 2 pangkat min 5 kali 3 pangkat 2. Nah karena ada pangkat lagi di luar, jadinya pangkatnya dikalikan semua. Jadinya 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat min 2 karena kali min 1 semua pangkatnya. Nah jadi jawabannya yang B. Gimana? Benar soal nomor 14? Kalau benar kita lanjut soal nomor 13. Nah silahkan dikerjakan soal nomor 13 sambil pause video ini. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan, lanjut video ini untuk mengecek jawaban kalian sudah benar atau belum ya. Silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Kalau sudah selesai kita bahas sama-sama ya. Peluang Andi diterima di PTN favorit adalah 0,47. Peluang Andi tidak diterima adalah, nah peluang itu jumlahnya hanya 1. Jadi kalau yang diterima 0,47, yang kita cari tidak diterima, maka bisa ditulis peluang tidak diterima, yaitu rumusnya 1 dikurangi 0,47. Intinya harus selalu 1 karena peluang itu maksimal 1. Terus 1 kurangi 0,47 yaitu 0,53. Jadi jawabannya yang C. Gimana? Benar? Kalau benar kita lanjut soal nomor 16. Soal nomor 16, silahkan dikerjakan soal nomor 16 sambil pause video ini. Nanti kalau sudah saya mengerjakan bisa dilanjut video ini untuk mengecek jawaban kalian itu sudah benar atau belum ya. Silahkan dikerjakan soal nomor 16. Selesai? Kalau selesai kita bahas sama-sama ya. Soal nomor 16. Nah berdasarkan perkiraan cuaca, peluang turun hujan di kota Bekasi selama bulan Juni adalah 9/15. Harapan tidak turun hujan di kota Bekasi selama bulan Juni 2025 adalah berapa? Nah gini, 9/15 itu kita cari hari yang hujan dulu ada berapa. Nah kita cari dengan cara gini, jumlah hari turun hujan itu sama dengan 9/15 dikali jumlah dalam bulan hari itu adalah 30. Kalau Juni ya, Juni itu jumlahnya 30 hari. Nah kita coret-coret, masih sisa 2, jadinya 9 kali 2 adalah 18 ya toh. Nah ini yang turun hujan selama bulan Juni. Otomatis yang tidak hujan yaitu 30 kurangi 18 yaitu adalah 12 hari. Jadi jawabannya yang B. Gimana? Benar? Nomor 16. Kalau benar kita lanjut soal nomor 17. Nomor 17, silahkan dikerjakan soal ini sambil pause video ini. Nanti kalau sudah saya mengerjakan bisa dilanjut video ini untuk mengecek jawaban kalian itu sudah benar atau belum ya. Silahkan dikerjakan soal nomor 17. Sudah selesai? Kalau sudah selesai kita bahas sama-sama ya. Nah kita anggap ini hilangkan dulu aja biar nggak bingung. Nah Anton, Budi, dan Cindy adalah 3 bersaudara. Jumlah usia mereka adalah 28 tahun. Berarti Anton, Budi, dan Cindy kalau kita jumlahkan adalah 28 tahun ya toh, ini dari ini. Terus jumlah usia Anton yang ditambah 2 tahun dan usia Budi yang ditambah 3 tahun sama dengan 5 tahun ditambah 3 kali usia Cindy. Berarti bisa ditulis A tambah 2, B tambah 3 yaitu Anton tambah 2, Budi tambah 3 tahun sama dengan 5 tambah 3 kali Cindy atau umurnya Cindy. Nah ini kan bisa di Cindy-nya ini dipindah ke sini, jadinya A tambah B kurangi 3C sama dengan 5 dikurangi 3 kurangi 2. 2 sama 3 nya dipindah. Terus ini kan bisa dijumlahkan,
Jadinya A tambah B kurangi 3C sama dengan 0. Dari 5 kurangi 3 kan 2. 2 kurangi 2 habis 0 ya toh. Terus persamaan yang ketiga, 2 kali usia Anton dikurangi usia Budi dan ditambah usia Cindy sama dengan 13. Berarti 2A kurangi B tambah C sama dengan 13. Nah, dari 3 persamaan ini kita cari A, B, C-nya ya. Nah, A tambah B tambah C ini ya. Ini tadi 3 persamaan tadi ya. Nah, langkah yang pertama kita eliminasi persamaan 1 sama 2, yaitu ini. Nah, karena ini sudah sama, kita kurangi aja langsung. A-nya habis, B-nya habis, C-nya tinggal 4C ya toh. 1 dikurangi min 3, min ketemu jadinya plus, jadinya 4C sama dengan 28. 4-nya pindah, C sama dengan 28 bagi 4 yaitu 7. Berarti ketemu Cindy-nya adalah 7. Kita lanjut persamaan yang kedua atau langkah yang kedua, yaitu persamaan 2 dan 3. Kita eliminasi, tapi yang 3 itu saya taruh di atas biar mudah. Nah, ini kan B-nya sama ya. Kita langsung dijumlahkan aja. Kenapa? Karena sudah sama B-nya. Kalau operasinya beda kita tambah ya. 2A tambah A itu hasilnya 3A. 1 ditambah min 3 yaitu min 2C sama dengan 13 ya toh. Nah, terus C-nya kan sudah ketemu 7. Berarti kita masukkan persamaan ini ke C-nya, ini kita masukkan ke sini. Jadinya 3A dikurangi 2 kali 7 sama dengan 13. C-nya ganti 7 dari ini. Terus 2 kali 7 kan 14. Kita pindah ke sini. Jadinya 3A dikurangi 14 sama dengan 13. Terus 14-nya saya pindah, jadinya 3A sama dengan 13 tambah 14, yaitu adalah A sama dengan 13 tambah 14 kan 27, dibagi 3 dari ini, hasilnya adalah 9. Jadi ketemu Antonnya adalah 9. Terus kita masukkan Anton sama Cindy ke persamaan ini, boleh yang manapun. Saya ambil yang atas saja yang mudah. Jadinya A tambah B tambah C sama dengan 28 ya toh. A-nya ketemu 9, B-nya enggak tahu, C-nya ketemunya 7 sama dengan 28 ya toh. 9 tambah 7 yaitu 16 tambah B sama dengan 28. 16-nya dipindah, jadinya B sama dengan 28 kurangi 16 yaitu 12. Jadi ketemu Anton, Budi sama Cindy ya. Lanjut, kalau sudah ketemu itu kita masuk ke soal ini. Nah, ini sudah ada ya. Cindy lebih tua dari Anton. Benar apa salah? Salah. Karena Cindy yang paling muda, ya toh. B, Budi paling tua. Benar apa salah? Benar ya. Nah, C, umur Cindy paling tua. Jelas salah ya, karena Cindy itu yang muda. D, umur Budi 4/3 kali umur Anton. Nah, kita anggap Antonnya kan 9, jadinya 4 Budi sama dengan 4/3 ini kali umurnya Anton 9. 9 bagi 3 adalah 3, 4 kali 3 adalah 12. Benar ya? Apakah sama? Sama ya, berarti benar. Umur Budi sama dengan jumlah umur Cindy dan Anton. Tidak sama ya. Nah, dari sini tadi kan. Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal nomor 18 ya. Nah, nilai rata-rata tinggi badan 10 siswa adalah 160. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, ini silahkan dikerjakan soal nomor 18 ya. Kalau nanti sudah selesai, bisa dilanjutkan video ini untuk mengecek jawaban kalian sudah benar atau belum ya. Silahkan diposin dulu video ini, lalu dikerjakan. Kalau sudah selesai, baru dilanjutkan video ini ya. Silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Kalau selesai kita bahas sama-sama ya. Soal nomor 18. Nah, jika ditambah 1 siswa baru dengan tinggi badan 160, maka rata-ratanya tetap. Ya, benar. Kenapa? Nilai rata-rata tinggi badan 10 siswa itu kan 160. Kita anggap semua siswa itu 160. Karena rata-ratanya 160. Berarti kalau ditambah 160 ya berarti otomatis tetap rata-ratanya 160, ya toh? Jika ditambah 1 siswa baru dengan tinggi badan 150, maka rata-ratanya menurun. Apakah benar? Ya, kenapa? Karena rata-ratanya 160. Kalau kita kasih angka 1 lagi tapi angka yang sedikit, maka angkanya rata-rata pun juga menurun.
Terus jika ditambah satu siswa baru dengan tinggi badan 170, maka rata-ratanya meningkat. Ya benar ya, kenapa? Karena kalau angkanya ini 160 tambah angka di atasnya pasti rata-ratanya meningkat. Nah, dari sini tanyakan tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal nomor 19. Silahkan dikerjakan soal nomor 19 sambil pause video ini. Nanti kalau sudah saya mengerjakan, bisa dilanjutkan video ini untuk mengecek jawaban kalian itu sudah benar atau belum. Oke, silahkan dikerjakan. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita bahas sama-sama ya. Nah, di sini rata-rata nilai ujian 15 siswa adalah 72. Setelah ditambahkan nilai seseorang siswa baru, rata-ratanya naik menjadi 73. Nilai siswa baru tersebut adalah, nah ini gampang sekali. Nah, ini caranya gini. Kan ini kan tambahan siswa baru satu orang, jadinya adalah 16. Berarti 16 siswa kali 73 dari rata-ratanya tadi. Hasilnya adalah 1168. Terus yang kedua, rata-rata 15 siswa. 15 kali 72. Hasilnya adalah 1080. Lalu karena kita cari satu siswanya, berarti otomatis kita kurangi aja. 1168 dikurangi 1080, jadinya adalah 88. Jadi ketemu satu siswa itu 88. Jadi jawabannya yang D. Gimana? Bisa? Nomor 19. Kalau bisa, kita lanjut soal nomor 20. Silahkan dikerjakan soal nomor 20 sambil pause video ini. Nanti kalau sudah saya mengerjakan, bisa dilanjutkan video ini untuk mengecek jawaban kalian itu sudah benar atau belum. Oke, silahkan dikerjakan soal nomor 20. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, kita bahas sama-sama ya. Seorang penyelam dari tim SAR mengaitkan diri pada tali sepanjang 25 meter untuk mencari sisa-sisa bangkai pesawat di dasar laut. Laut yang diselami memiliki kedalaman 20 meter dan dasarnya rata. Berarti ini itu kedalamannya 20 meter dari gambar ya. Terus talinya itu 20 meter, kalau talinya itu 25 meter ya toh. Nah, gambar tersebut membentuk segitiga siku-siku. Apakah benar ini membentuk segitiga siku-siku? Kita buktikan pakai Pythagoras ya. 25 kuadrat kurangi 20 kuadrat. 25 kuadrat itu adalah 625. 20 kuadrat adalah 400. Kalau kita kurangi hasilnya adalah akar 225, yaitu 15. Kalau angka asli, angka utuh itu pastinya berarti otomatis pakai Pythagoras. Benar ya? Otomatis ini benar. Terus jarak penyelam dengan titik permukaan ujung tali adalah 25 meter. Nah, penyelam dengan tali ujungnya sini otomatis benar ya, 25 meter. Luas daerah yang mampu dijangkau oleh penyelam tersebut adalah, nah luas daerah itu yang ini. Nah, melingkar yang di bawah itu, bukan luasnya segitiga ya, tapi melingkar ini. Jadinya luasnya adalah luas lingkaran ya toh. Pi kali R kuadrat rumusnya. Nah, R kuadrat itu berapa? R-nya adalah 15. Kenapa? Karena di sini tadi ketemunya 15. Jadinya 3,14 kali 15 kali 15 ya toh. Hasilnya adalah 706,5. Apakah benar? Benar ya. Berarti jawabannya benar. Nah, dari sini ada kan? Tidak ada dari soal nomor 20. Dari soal nomor 11 sampai 20 ada yang beda dengan jawaban saya. Kalau beda bisa ditulis di kolom komentar ya. Nanti insya Allah saya akan tanggapi. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, saya akhiri video dari saya. Bila video ini bermanfaat, silakan like video ini, lalu subscribe channel saya biar channel saya lebih berkembang ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.